Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. Hai, selamat datang di Figure 28 Podcast. Saya Stapinta Siagian. Saya Septia Suci Rahmanti. Saya Selasa Sabila. Pada kesempatan hari ini kami akan berdialog tentang prestasi-prestasi SMK Negeri 28 Jakarta melalui peserta didik kami. Are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night in our bones. Oke, bagaimana kabarnya Septia? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik, Miss. Oke, bagaimana aktivitas saat ini Septia? Kebetulan saya lagi sibuk dengan ujian sih, Miss. Ujian tengah semester. Terus tadi juga baru selesai ujian, besok juga masih ada ujian. Jadi Mohon maaf mengganggu Enggak. kegiatan aktivitas kalian, tapi saya yakin dan percaya Septia boleh menjadi yang terbaik. Amin. Bagaimana Sela? Kalau untuk aku aktivitas sekarang itu sedang mencari untuk kuliah ya, Miss. Dimana saya ingin mendaftar di Poltek Esos sih untuk kedepannya. Poltek Esos? Iya, STKS. Izin? Kalau Septia jurusan apa nih? kebetulan saya jurusan S1 keperawatan, Miss. Jadi sesuai dengan bidangnya nih? Iya, sesuai. Oke, sudah mulai bekerja Septia? Belum, Miss. Hanya fokus kepada kuliah. Kuliah toh? Kan punya cita-cita menjadi WBM, wirausaha, bekerja dan melanjutkan. Nanti di semester 6 insya Allah akan ada wirausaha, Miss. Bagaimana dengan Sela? Untuk melanjutkannya kemungkinan itu ada. Setelah lulus, insya Allah akan terjalankan. Oke, ngomong-ngomong berkaitan dengan hadirnya kalian di podcast 28 ini, kalian adalah peraih medali emas LKSN HNSC. Boleh diceritakan bagaimana sih kalian bisa meraih medali tersebut? Mulai dari Sela dulu apa? Mungkin Septi, untuk Kak Septian dulu. Baik, dari saya dulu ya, Miss ya. silahkan. Pasti prosesnya panjang banget ya teman-teman. Terus pasti ada seleksi juga dari mulai tingkat wilayah sampai provinsi. Itu hal yang benar-benar tidak mudah untuk dijalankan. Pasti kita ada istilahnya turun naiknya kayak aduh kok capek ya untuk mengikuti lomba ini karena prosesnya tuh sangat panjang. Misalnya juga tahu prosesnya. Ya tapi setelah dijalani akhirnya saya bisa mendapatkan medali emas gitu. Kalau Septi, kalau Sela, maaf Sela. Oke, kalau untuk aku sendiri, pertamanya saya tidak tahu ada lomba kompetisi siswa, dan itu juga saya diajak pertama dari guru saya yaitu Bu Tri, di mana saya diajakin Sela mau ikut lomba atau tidak ya. Saya dengan percaya dirinya yaudah ibu saya ikut, ayo. Dan ternyata itu tidak semudah yang saya pikirkan, di mana kita harus tahap-tahap dari intersekolah, lalu juga seleksi tingkat provinsi, lalu ke tingkat nasional. Nah itu perjalanannya sangat jauh banget, mulai dari intersekolah, terus seleksi provinsi di DKI, terus sampai ke nasional. Itu benar-benar sama yang kayak Kak Septi bilang, up and down. Kayak kita tuh benar-benar kayak diuji banget untuk gimana cara kita konsisten menjalani lomba tersebut, gimana caranya kita bertanggung jawab untuk menjalani lomba tersebut. Tetapi dengan banyaknya support dan motivasi orang sekitar tuh kita jadi bangkit, jadi kayak lebih percaya diri lagi kalau kita bisa. Dan akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan gold medals in 2023. Selamat atas prestasinya. Terima kasih. Kesamaan di antara kalian berdua waktu proses awal bagaimana sih? Kesan awalnya. Lupa. Kayak pasti kalau kesan ya, Miss. Kesannya tuh kayak nggak nyangka, terus kayak wah ini beneran nggak sih saya ikut lomba gitu loh, Miss. Kalau untuk aku kesannya benar-benar kayak wah aku beneran nggak sih ikut lomba sampai ke nasional kayak gini gitu. Kayak apalagi tuh kalau udah di tahap nasional kan kita pasti bersaing senasional kan, seluruh Indonesia. Tuh aku benar-benar kesannya kayak pertama senang, terus ada sedihnya juga, terus banyak harunya juga sih. Pokoknya banyak momen yang mungkin nggak akan aku terlupakan sih, Miss. Terima kasih Septi dan Sela. Proses untuk meraih tingkat nasional pasti ada proses yang berat yang kalian hadapi. Saya tahu nih, apa sih yang kalian ketahui dengan seleksi, bidik, seleksi, latih, dan menjadi sang juara?
Mungkin Silakan. dari Sheila dulu. Bidik, seleksi, latih, sang juara. Mungkin kalau Seti, silakan. Kak Septi. Kalau dari tadi bidik seleksi ya Miss ya. Kalau dari seleksinya pasti yang teman-teman ketahui untuk mengikuti lomba seleksi itu pasti nanti ada urutannya. Dari mulai nanti ada mungkin ujian tulisnya, mungkin nanti ada ujian prakteknya gitu sih Miss. Iya, karena kan aku lombanya sama Kak Septi itu sama Health and Social Care, dimana BDG itu kita dikasih juknis gitu ya Kak, dari modul A, modul B, modul C, dan itu beda-beda nanti kita gimana kita juga bisa mengatur strategi yang harus kita lakukan gitu bersama-sama untuk menggapai seleksinya tersebut guys. Teman-teman atau penonton yang luar biasa, bidik, seleksi, latih, sang juara disertai dengan doa itu mereka terapkan bagi Bapak Ibu pembimbing mereka yang hebat-hebat, diantaranya Bu Ainun, Bu Andri, Pak Hashim, Bu Titi, di mana mereka melakukan proses yang sangat ketat dari membidik anak-anak yang memiliki kemampuan atau talenta lebih dalam hal health and social care, lalu mereka menseleksi, melakukan tes, baik melakukan tes secara teori maupun secara praktik, dan juga mereka melatih sang yang lolos pada saat seleksi untuk mengikuti pelatihan yang sangat ketat, bukan kan seperti itu? Lalu mereka juga mengikuti lomba. Selamat nih buat Sheila sama si Septi yang luar biasa. Apakah kalian pernah nangis nih selama proses? Apakah enjoy apa selalu menjadi sang juara? Gimana nih? Dilatih oleh Pak Hashim, Bu Titi, Bu Ainun, Bu Andri, dan lain sebagainya. Itu mungkin dari Kak Silakan. Septi. Jujur kalau dari saya Miss, mungkin hampir setiap hari untuk nangis karena kan prosesnya sangat panjang dan apa ya, kayak ya pasti up and down, jadi pasti nangis sih Miss. Saya hampir setiap hari mungkin nangis. Nangis? Iya. Bisa saya tahu nggak? Tahu. Oh iya? Tahu, mungkin tahu. Terus? Ya, tapi di balik nangis itu kan pasti ada maksud dan tujuannya kan ya Miss ya. Guru-guru juga ngasih tahu yang terbaik untuk kita sehingga bisa mendapatkan medali emas gitu. Kalau Sheila? Kalau untuk aku pastinya sedihnya tuh ada, kayak nangis itu pasti ada, mau nangisnya itu kayak sampai nangis darah itu pasti ada. Aku kayak wah ini ternyata begini ya kalau ikut lomba, bener-bener tuh kita mood kita tuh diuji banget, kayak yang tadinya nangisnya cuma kayak nangis Bombay malah bisa jadi nangis darah-darah gitu kan. Tapi karena nangis itu kita bisa membuktikan kalau kita tuh bisa, dan dari dukungan orang-orang sekitar sih. Maka dari itu kita jangan pernah down kalau misalnya kita lagi ngelakuin sesuatu sih Kak. Iya. Mantap. Dan sekali. Izin yang berikut. Oke. Kalian bagaimana mengatasi masa sulit tersebut supaya kalian boleh lanjut ke step berikutnya? Karena LKS Nasional Health and Social Care itu berdasarkan dari wilayah, provinsi, nasional, dan bahkan nanti ada World Skill Competition. Internasional. Bagaimana kalian menghadapi strategi yang tadi nangis katanya sampai banjir darah, sehingga kalian bisa menjadi bertahan dan boleh lolos menghadapi, saya yakin, ratusan peserta didik yang mengikuti lomba tersebut. Dari siapa? Sheila? Oh dari aku? Iya, boleh. Oke, kalau untuk dari aku cara mengatasinya itu, kalau versi aku ya, cara mengatasinya itu pertama kita harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita bisa ngelakuin hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Apalagi aku yang baru pertama kali ikut lomba yang kayak begini, dan itu ada tahap-tahapnya dan aku benar-benar kaget, shock. Tetapi alhamdulillah dengan dukungan orang sekitar, aku tahu gimana cara mengatasi masa sulit aku. Dengan cara aku selalu kayak yakin sama diri aku, percaya diri. Apalagi Miss Sesta pernah bilang, oke harus pede tapi jangan over pede gitu kan. Aku inget banget kata-kata Miss Sesta, benar-benar aku thankful banget to her. Terus
terutama sih minta doa restu orang tua, karena doa orang tua itu benar-benar langsung diijabah kalau emang kita tulus mintanya sama kedua orang tua kita. Dan sering-sering berdoa sih, apapun itu masalahnya kita harus ingat sama yang di atas dan orang tua, karena itu salah satu cara mengatasi solusi yang kalau kita nggak tahu mau kayak gimana lagi ngatasinya. Aku sih kayak gitu sih Miss, lebih ke resilience. Septi? Kurang lebih sama sih Miss. Pasti orang tua ya, berkat orang tua, berkat doa orang tua, berkat dukungan orang tua juga akhirnya saya bisa kuat, bisa menjalani, berkat guru-guru di 28 yang sangat amat mendukung saya untuk mengikuti lomba. Ya saya kayak mau berterima kasih sebenarnya sama 28. Berkat 28 saya kayak menjadi orang yang punya prestasi, terus bisa menggali diri lebih banyak gitu sih Miss. Dan kalau saya jujur kalau misalkan moodnya udah mulai rusak nih, mungkin bisa mendistraksi dengan mungkin ada yang mendengarkan musik, atau kalau saya terutama lebih ke makan sih Miss, biar mengumpulkan mood gitu Miss. Cara mengatasinya. Iya, mendistraksi. Oke, kalian mewakili Indonesia untuk mengikuti World Skill Competition. Persiapan apa sih yang sudah kalian lakukan? Persiapan. Apakah kalian siap untuk mengikuti Health and Social Care World Skill Competition? Harus siap. Harus. Apa yang sudah kalian lakukan? Khususnya untuk Septi ini, Septi dulu, karena Septi sudah semester 4. 4, berarti sudah 2 tahun dari 28. Silakan Septi. Terus kalau saya sendiri karena kelemahan saya ada di bahasa Inggris, jadi saya udah mempersiapkan untuk mungkin saya akan les bahasa Inggris Miss untuk mendalami pronunciation dan lain-lainnya. Pasti bahasa Inggris sih Miss, dan nanti pasti melatih skill lagi karena kan sudah 2 tahun tidak mempraktekkan, walaupun di kuliah ada praktek tapi kan tidak sedalam di 28 sebenarnya Miss. Di kuliah mungkin hanya 1 jam praktik, habis itu sudah gitu. Jadi harus memperdalam diri lagi. Kalau untuk aku persiapan untuk mengikuti World Skill Competition, yang pertama mungkin aku akan mempersiapkan mental terlebih dahulu, gimana aku mengatur yakin tidak yakinnya sama diri aku sendiri, dan kemungkinan aku kayak mungkin akan terus kayak belajar untuk mengembangkan skill aku, kayak gimana cara speaking dengan orang-orang, apalagi kalau misalnya kita jadi lomba ke World Skill, kita akan berinteraksi sama orang luar, dan gimana cara kita bisa berinteraksi, itu poin utamanya. Dan selebihnya aku bakal mempersiapkan diri aku untuk terus berlatih sampai aku bisa dan yakin kalau aku bakal juara di World Skill Competition. Oke, terima kasih. Terakhir, apa moto kalian untuk adik-adik kelas kalian, dan coba berikan motivasi supaya mereka juga menjadi sang juara, terlebih khusus peserta didik SMK Negeri 28 Jakarta, jurusan layanan kesehatan dan pekerja sosial. Silakan. Dari siapa? Sheila, boleh? Kalau untuk aku, halo adik-adik yang di luar sana. Kalian kalau mau mencoba sesuatu yang belum kalian coba, gak apa-apa, dicoba aja, diambil aja, jangan takut, tetapi kalian harus punya yakin di dalam diri kalian kalau kalian tuh bakal bisa, karena kalian tuh bakal didukung banyak orang dan kalian juga bakal dikasih motivasi yang sangat luar biasa, sehingga kalian tuh gak perlu takut. PD nomor 1, dan kalian harus berani, apapun itu harus berani. Kalau kalian mau jadi kesayangan kebangsaan Indonesia, kalian harus jadi peserta didik yang berani untuk menggapai prestasi. Septia? Halo semuanya. Moto dan baik. Halo semuanya. Mungkin dari aku cuma mau berpesan kepada adik-adik semua, jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru, karena apa yang kalian impikan pasti kalian akan bisa mewujudkannya. Izin tanya, apakah kalian sebelum mengikuti Health and Social Care Competition, baik tingkat wilayah, provinsi maupun nasional, pernah mengikuti lomba? Dari siapa? Terserah. Silakan. Kalau dari saya, sebenarnya untuk di akademik belum ya Miss. Pasti di non akademik
seni tari. Oh, seni tari. Iya. Jadi dua hal yang berbeda. Iya, benar. Oke. Bagaimana dengan Sela? Ini mungkin kebetulan banget ya Bis, aku benar-benar sama kayak Kak Septi, aku pas itu pernah ikut lomba non akademik yaitu seni tari pas kelas 6 SD. Itu pun alhamdulillah aku dapet juara 3 harapan sih Bis, dan itu kayak oke, aku jadi rindu. Aku juga kaget kalau Septi. Terima kasih. Kalian sudah menyaksikan podcast pada siang hari ini, di mana kalian mengetahui Septia, baik Septia maupun Sela, mereka berdua belum pernah mengikuti lomba akademik semacam health and social care, baik tingkat wilayah, provinsi maupun nasional. Mereka adalah orang-orang tepat yang dipilih, yang dibidik, diseleksi, dilatih, dan bahkan mereka boleh lomba menjadi sang juara. Di balik keberhasilan mereka ada orang-orang hebat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru 28 yang luar biasa, yang senantiasa melatih anak SMK 28 sehingga SMK 28 meraih 4 kali emas berturut-turut, dan prestasi boleh mereka raih. Adik-adik sekalian yang ada di luar sana, baik di SMK 28 maupun di luar Provinsi DKI Jakarta, yakinkan bahwa kalian bisa selama ada kemauan. When there is a will, there is a way. Ketika ada kemauan, ada jalan. Lakukan yang terbaik, yakinkan kalian pasti bisa. Bersama Tuhan kalian pasti bisa menjadi sang juara selama kalian memiliki komitmen tinggi. Terima kasih kepada Septi dan Sela. Semoga keberhasilan kalian meraih gold pada saat lomba Health and Social Care tingkat nasional boleh menjadi inspirasi bagi adik-adik kelas kalian maupun peserta didik jurusan keperawatan sosial dan juga layanan kesehatan di dalam maupun di luar Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, sukses dan sehat selalu. Bye-bye. Bye.